Halo, salam jumpa buat semua teman-teman yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur sekali lagi Tuhan memberi kita kesempatan untuk belajar firman Tuhan dan Tuhan selalu menyediakan kepada kita pengajaran-pengajaran yang bertanggung jawab yang benar-benar kembali kepada Alkitab dan secara khusus tema kali ini adalah tema yang juga pernah kita bahas, yaitu predestinasi. Namun kita mempelajari versi predestinasi ini eh, seturut dengan rencana Tuhan ya, yang dinyatakan melalui hambanya yaitu John Calvin yang sudah membuat buku ini kurang lebih 500 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini pengajarannya nggak usang ya, karena betul-betul pengajarannya itu kembali kepada Alkitab. Bayangkan tuh, 500 tahun yang lalu, dan usia John Calvin waktu itu sekitar 26 tahun waktu membuat buku Institutio. Ya. Baik. Predestinasi versi Institutio ini sudah sesi yang kedua dari acara Q&A Radio Beda, dan ini hari Kamis 15 Februari pukul 19.30. Saya masih memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya jawab, menanggapi atau meresponi atau membagikan berkat dari apa yang saudara terima atau menyaksikan berkat dari pelajaran-pelajaran yang saudara terima melalui radio beda ini. Lihat di Bali, Denpasar, Iya, Pak Andi. ya. Saya tergelitik untuk mengomentarin pembukaan Pak Andi tadi dengan Pak Hendarto. Oh, Pak, kita ya, harus fair ya Pak ya. Kalau ya. memang Tuhan sudah tetapkan sedemikian, bukankah kita harus bisa melihat diri kita dan diri tanda kutip musuh kita? Iya dong, harus fair dong. Sampai dia begitu, 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 ya karena memang dia sudah ditetapkan Tuhan begitu untuk menjalankan peran tersebut. Sama seperti Tuhan telah menetapkan 12 rasul dengan tugas dan free will masing-masing. Harusnya begitu. Jadi supaya kita, kalaupun kita tidak bisa legowo dan apa namanya, beraction di jalan, apa namanya, mengadakan demo dan akhirnya berarah kepada pemalzulan dan seterusnya. Bukankah semua kejadian ada dalam penetapan Tuhan? Penetapan ini si A dengan penetapan Tuhan si B akan clash atau tidak, itu kan semua sudah dalam grand design. Nah, ini yang saya tadi sedikit ingin mengomentarin Hmm. tentang rumitnya kedaulatan Tuhan, penetapan Tuhan atas segala sesuatu. Wah, segala sesuatu itu runyam, bro, sis. Tapi kalau Pak Andi mengerti sekali. Itu Ya, saja yang ingin saya sampaikan. Thank you. terima kasih untuk komennya. Ya memang sampai misalnya terjadi kerusuhan pun ya itu sudah di dalam penetapan Allah. Cuma ya kita yang tanda petik
waras ini ya berpikir yang sesuai dengan firman, gitu kan? Meskipun semua dalam penetapan Allah, tapi bagaimana saya bertanggung jawab di dalam mempraktekkan iman saya di di dalam situasi Indonesia sekarang. Ya, ya jalan aja. Bukan cuek ya, bukan juga, tapi juga bukan ya itu. Kalau coba kita lihat Alkitab lah. Apa pernah Alkitab itu mengajar kita untuk melawan pemerintah? Tuhan Yesus saja nggak pernah ngajari umat Tuhan untuk melawan pemerintah. Bahkan bahkan Rasul Paulus juga bilang tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Sekejam apapun pemerintah dan sekafir apapun pemerintah itu, termasuk zaman Romawi, kerajaan Romawi yang benar-benar kafir dan melawan Allah itu. Jelas-jelas itu melawan Allah. Kenapa Paulus tidak mengutuk saja dan mengajak umat percaya untuk melawan pemerintah yang kafir tersebut? Ya, nah itu pertimbangan, pertimbangan. Kita harus menjadi warga negara yang baik itu yes, ya kita harus menyatakan kebenaran itu juga yes, tapi bukan melawan dan mau memberontak dan mau mengambil alih apalagi, nah itu sudah ngaco itu kalau mau mengambil alih, Maaf, Andi. ya. Kalau sampai itu terjadi, apakah itu tidak penetapan Tuhan atas diri kita? Penetapan, Ya penetapan, sudah clear. tapi Cukup saja. tapi Tuhan kan tidak pernah ngajari kita gitu kan. Maksudnya ayo berontak, ayo kita demo, ayo kita jatuhkan pemerintah ini. Ah, misalnya gitu, tidak pernah ada itu perintah seperti itu. Meskipun kalau itu terjadi ya semua dalam penetapan. Artinya Pandi kita lakukan kewajibannya kita, kehendak Tuhan lah yang jadi. Gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Tapi apakah kewajiban itu adalah murni dari free will kita? Oh ya, ya kembali lagi anugerah, only by grace. Kita punya kesadaran kebenaran itu aja kan juga only by grace. Memahami kebenaran. Ya toh, memahami hikmat Allah. Itu juga kebenaran.